Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Kami percaya semua dalam keadaan sehat ya. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah walaupun melalui online ya di rumah masing-masing. Kita tetap bersyukur ya. Pada saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kita persiapkan diri untuk bersatu teduh ya. Mari kita berdoa.
Di hadapan
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah minggu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena walaupun di situasi pandemi ini kita tetap bisa berkumpul dalam suasana yang penuh sukacita melalui saluran internet, yaitu melalui channel YouTube. Kita mengucap syukur pada Tuhan bahwa Tuhan tetap memelihara dan menjaga kita sehingga kita tetap sehat dan dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan menyiapkan diri untuk mendengar sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang kami kasih dalam Kristus Yesus, pada saat ini kami rindu membaca, merenungkan firman Tuhan, dan kiranya pertolongan Roh Kudus-Mu turun atas kami, dan kiranya Engkau isi hati, pikiran, roh kami dengan firman-Mu. Pakai waktu ini, pakai ruangan hati kami untuk menyatakan kuasa dan kasih-Mu Tuhan, untuk dipenuhi kuasa dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hamba-Mu dengan segala keterbatasan, kiranya menjadi alat Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini, hati pikiran kami menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, banyak pernikahan mengalami kegagalan, banyak korban yang berjatuhan karena kegagalan pernikahan itu. Bukan saja anak yang menjadi korban terutama, tetapi juga laki-laki sebagai suami maupun wanita sebagai istri menjadi korban dari pernikahan yang tidak berjalan seperti yang seharusnya. Nah, kita sebagai orang percaya pada Tuhan Yesus Kristus memiliki satu keyakinan, memiliki satu prinsip bahwa ada hal yang sangat penting dan menjadi inti dari pernikahan Kristen. Dengan apa yang ingin saya sampaikan ini, harapannya setiap keluarga Kristen, teristimewa Jemaat Gereja Baptis Indonesia Cibinong, dapat mempertahankan pernikahannya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh sukacita, sehingga setiap keluarga boleh mencerminkan kasih dan kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, kesempatan ini kita akan belajar melanjutkan pada apa yang saya sampaikan pada 2 minggu yang lalu berkenaan apa inti dari pernikahan Kristen yang terdapat di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-10. Kita boleh membaca ayat-ayat ini dan kita akan merenungkannya untuk menjadi dasar dalam kehidupan pernikahan setiap keluarga Kristen. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca?" Itu di dalam Matius pasal 19 ayat ke-4 sampai dengan 10. "Tidakkah engkau baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Kata mereka kepadanya, "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina ia kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina." Murid-muridnya itu berkata kepadanya, "Jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin." Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, luar biasa apa yang dinasihatkan Tuhan Yesus Kristus. Dari nasihat Tuhan Yesus Kristus ini kita dapat mengambil satu
kesimpulan bahwa inti pernikahan Kristen sekurang-kurangnya ada 5 bagian. Dan pada bagian yang pertama sampai dengan bagian yang ketiga saya sudah sampaikan 2 minggu yang lalu. Yang pertama, pernikahan merupakan satu lembaga yang dibuat dan ditetapkan Allah bagi manusia sesuai kebutuhan manusia. Yang kedua, pernikahan merupakan hubungan yang eksklusif antara seorang pria dan wanita. Yang ketiga, pernikahan merupakan pertemuan dan hubungan antar pribadi yang paling intim. Nah, ini 3 bagian ini sudah sampaikan pada minggu yang lalu. Pada minggu ini kita akan belajar yang keempat dan yang kelima, yaitu pernikahan. Yang keempat yaitu pernikahan merupakan suatu covenant yang bersifat mengikat. Yang kelima, pernikahan bersifat permanen dan merupakan suatu komitmen kesetiaan untuk seumur hidup. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ya, pada bagian yang keempat, pernikahan merupakan suatu covenant yang bersifat mengikat. Mengapa pernikahan ini merupakan satu covenant yang bersifat mengikat? Yaitu bahwa kesatuan pernikahan adalah suatu kesatuan yang dilahirkan dari satu perjanjian, dari janji-janji yang timbal balik, yaitu antara seorang pria dan seorang wanita. Mereka saling mengucap janji ketika mereka melakukan pernikahan. Nah, jadi ini adalah satu kesatuan janji yang dibentuk dari 2 orang pribadi yang saling berjanji. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menyatakan bahwa sebuah hubungan yang sakral antara 2 pihak disaksikan oleh Allah sangat mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Jadi pernikahan adalah hubungan yang sakral di antara 2 pribadi, wanita dan pria, di mana Allah menjadi saksi dari janji-janji yang mereka ucapkan itu. Dan janji itu mengikat, sangat mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Kalau kita melihat ada banyak ayat, saya akan menyampaikan beberapa ayat saja pada kesempatan ini, yang mana bahwa firman Tuhan menuliskan bahwa Allah adalah menjadi saksi, Allah hadir dan menjadi saksi di dalam setiap pernikahan. Mari kita membuka di dalam Maleakhi pasal yang kedua ayat yang ke-14, dikatakan demikian. Dan kami bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Jadi suami istri mengikat satu janji di mana Allah menjadi saksi dari perjanjian mereka, suami istri. Tuhan telah menjadi saksi, dikatakan, di mana 2 orang pribadi saling mengikat janji. 2 orang pribadi ini menjadi sekutu dan menjadi sekutu seperjanjian. Mereka berjanji, saling berjanji, dan mereka menjadi satu di dalam ikatan perjanjian itu, yang mana Allah sendiri hadir dan menjadi saksi. Jadi pernikahan bukan satu hubungan atau perjanjian yang main-main. Ini satu covenant, satu perjanjian di mana Allah sendiri hadir dan menjadi saksi di dalam sebuah pernikahan. Dalam Maleakhi 2 ayat 14 tadi dinyatakan. Di dalam Amsal, Bapak, Ibu, dan Saudara, Amsal pasal 2 ayat 17 dikatakan juga, kitab Amsal mengutuk seorang yang berzina, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian. Melupakan perjanjian di hadapan Allah.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, sungguh luar biasa Bapak Ibu dan Saudara, di mana Allah hadir di dalam pernikahan itu. Allah menjadi saksi di dalam pernikahan. Dan Amsal mengutuk setiap orang, setiap pribadi yang tidak menepati janji dan tidak setia akan janji ketika mereka berjanji di hadapan Allah sebagai saksi untuk menjalin hubungan di dalam pernikahan. Ayat dalam Amsal pasal 2 ayat 7 dikatakan, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan yang melupakan perjanjian Allahnya. Jadi Allah sangat mengutuk orang yang melupakan perjanjian Allahnya. Bapak Ibu dan Saudara, sungguh sakral sekali pernikahan karena Allah hadir di situ. Allah yang mengadakan pernikahan dan dialah yang menyaksikan perjanjian-perjanjian tersebut. Jadi perjanjian-perjanjian itu benar-benar dibuat di hadapan Allah. Oleh karena itu setiap hamba Tuhan yang akan menikahkan sepasang kekasih, seorang hamba Tuhan itu akan berkata, sekarang Anda berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya, yang akan menjadi saksi dari janji, dari covenant yang mereka akan sebutkan, akan nyatakan. Jadi pernikahan bukan main-main, karena Allah lah yang membentuk pernikahan itu dan juga Allah lah yang menyaksikan janji-janji pernikahan ketika diucapkan. Dan dengan jelas dikatakan bahwa apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesempatan yang indah ini saya ingin menegaskan bahwa ketika Bapak Ibu menikah, Allah hadir pada saat Bapak Ibu dan Saudara menikah di hadapan jemaat. Karena Alkitab berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di situ Allah hadir. Dan Allah menyaksikan setiap janji pernikahan Bapak Ibu dan Saudara. Jadi marilah kita menghormati pernikahan yang sudah kita jalani. Dan marilah kita berkomitmen menghormati pernikahan yang akan kita bentuk, yang akan kita jalani. Allah mengadakan, Allah menyatukan, dan Allah menjadi saksi suatu pernikahan. Oleh karena itu tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Jadi kesatuan ini mengikat. Pernikahan merupakan covenant yang mengikat, yang mana Allah hadir di situ. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernikahan merupakan suatu covenant yang bersifat mengikat. Bagaimana dengan perceraian Bapak Ibu dan Saudara? Bukankah Kristus berkata bahwa apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia? Jadi sebenarnya tidak ada perceraian di dalam kekristenan. Di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 dikatakan demikian Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Bagaimana dengan ayat ini? Berarti ada alasan. Ada alasan untuk bercerai. Karena ada suatu pertanyaan dari orang-orang Farisi. Mengapa Musa mengizinkan seorang laki-laki mengeluarkan surat cerai kepada istrinya ketika dia
mau bercerai. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak boleh dengan alasan sembarangan seorang menceraikan istrinya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ada hal yang penting di sini. Yang pertama, hanya karena satu alasan saja, yaitu zina atau porneia, sebuah hubungan antara pria dan wanita boleh dipisahkan. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, ini seolah-olah bertentangan dengan apa yang menjadi hukum yang berlaku bagi orang Yahudi, bahwa seorang yang berzina itu harus dihukum, yaitu dilempari batu sampai mati. Nah, pada waktu itu ada seorang yang dihadapkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena seorang wanita yang dihadapkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kedapatan berzina. Tuhan Yesus berkata bahwa siapa yang berdosa, dialah yang pertama kali melempari wanita ini dengan batu. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih, di dalam ayat 19 ini, Matius pasal 9 ayat 19 ini, yang dimaksud dengan zina di sini dari asal kata bahasa Yunani yaitu porneia. Porneia di sini adalah sebenarnya bukan maksud zina antara seorang yang sudah bersuami atau beristri dengan seorang yang sudah bersuami atau beristri. Tetapi di sini yang di dalam pengertian sebenarnya porneia adalah bukan berzina, sebenarnya lebih tepatnya yaitu percabulan. Percabulan di sini adalah hubungan antara seorang pria dan dengan seorang wanita yang mana mereka belum menikah. Kita tahu bahwa pertunangan menurut adat budaya Yahudi sudah bisa disebut sebagai satu pernikahan. Kita mengingat bagaimana Yusuf ingin menceraikan Maria secara diam-diam, walaupun sebenarnya mereka itu belum menjadi suami istri secara sah diberkati. Tetapi Yusuf ingin menceraikan istrinya. Hubungan pertunangan sudah hampir-hampir mirip seperti hubungan pernikahan. Yang membedakan kalau hubungan pernikahan adalah seorang istri dan suami ini atau seorang wanita dan pria ini sudah mengikat janji di hadapan imam, di hadapan seorang rohaniawan dan disaksikan oleh jemaat bahwa mereka menjadi suami istri. Tetapi hubungan pertunangan mungkin seperti hubungan pertunangan di kalangan kita orang Indonesia, yang mana mereka sudah antar dua keluarga sudah mengikat satu perjanjian untuk dua sepasang sejoli ini, dua orang manusia ini sudah mengikat satu komitmen untuk pada suatu waktu yang sudah ditentukan nanti akan menjalani kehidupan pernikahan, akan membangun kehidupan keluarga. Jadi perzinahan di sini yang dimaksud sebenarnya bukan perzinahan tetapi percabulan. Kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa satu alasan batalnya atau satu alasan seseorang boleh menceraikan istrinya karena zina, kalau ditelan seperti apa yang kita baca di dalam Alkitab LAI, maka itu pasti tidak tepat, karena seorang yang melakukan zina mereka semestinya sudah dihukum mati, dirajam batu berdasarkan hukum Taurat Yahudi. Oleh karena itu yang dimaksud di sini adalah percabulan. Jadi seorang
yang sudah bertunangan, seorang laki-laki atau wanita yang bertunangan dengan pasangannya boleh berpisah, boleh bercerai, ya, ketika di dalam hubungan pertunangan, belum hubungan pernikahan. Jadi zina di sini adalah bukan berarti hubungan antara satu orang pribadi yang sudah berkeluarga dengan pribadi yang lain yang sudah berkeluarga, tetapi antara seorang pribadi yang belum berkeluarga tetapi sudah bertunangan dengan pribadi yang lain. Maka pihak pasangannya ini boleh menceraikan tunangannya itu, karena sudah melakukan hubungan percabulan dengan pribadi yang lain. Nah, ini maksudnya. Bagaimana dengan perceraian, ya, Bapak Ibu dan Saudara? Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, perceraian di dalam PL tidak membuktikan bahwa Dia Allah memerintahkannya. Jadi ketika ada perceraian di dalam perjanjian lama, ketika Allah mengizinkan perceraian di dalam perjanjian lama, bukan berarti Allah memerintahkan sebuah perceraian, tetapi itu lebih karena orang-orang pada masa itu memaksa atau berkeras hati untuk menceraikan istrinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seorang Yahudi bertanya atau orang-orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika seorang menceraikan istrinya? Nah, jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, pada waktu itu orang ingin mau menceraikan istrinya, ya ceraikan saja. Itu karena kekerasan hati, karena kedegilan hati orang-orang pada waktu itu. Nah, dari semula Allah tidak menghendaki perceraian. Karena firman Tuhan katakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi dengan alasan apapun juga sebenarnya perceraian bukan dikehendaki Allah. Perceraian tidak diperintahkan Allah. Perceraian diizinkan karena kekerasan hati dari orang-orang Yahudi pada masa itu. Yesus berkata, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi inti dari kekristenan tidak ada perceraian. Perceraian adalah konsesi ilahi, kesepakatan. Allah bersepakat, Allah sebenarnya tidak mau, tetapi karena kedegilan, kekerasan hati manusia, lalu ini adalah sebuah konsesi, bukan satu konstitusi. Sebenarnya konstitusinya bahwa Allah tidak menghendaki yang namanya perceraian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih, ya, di sini ada kesalahan penafsiran ketika orang-orang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ketiga, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah, karena ada surat cerai, ya,
di dalam sejarah perkembangan kehidupan bangsa Israel, maka orang Yahudi ini, orang-orang Farisi ini ya, menanyakan mengenai perceraian kepada Tuhan Yesus untuk mencobai Tuhan Yesus. Bolehkah dengan alasan apa saja seseorang menceraikan istrinya? Ya. Karena ada surat cerai. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, surat cerai dipakai para lelaki untuk mengajukan perceraian terhadap istrinya. Karena ini menjadi satu alasan. Ini kemudian kan ada surat cerai ini yang Musa izinkan waktu itu menjadi satu alasan, menjadi satu dasar hukum seolah-olah orang Israel boleh bercerai. Tetapi dengan tegas Tuhan Yesus menjawab bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Surat cerai itu sebenarnya diberikan bukan untuk mengesahkan, bukan untuk menjadi legitimasi, bukan menjadi dasar hukum seorang laki-laki untuk menceraikan istrinya, tetapi surat cerai diberikan untuk melindungi istri agar ia jangan diusir begitu saja atau diperlakukan seenaknya oleh suaminya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, jadi sebenarnya tidak ada perceraian dari awal mula. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi perjanjian ini mengikat. Perjanjian ini sifatnya mengikat satu dengan yang lain. Tidak boleh ada hubungan, tidak boleh ada pribadi yang ketiga di dalam pernikahan, dan tidak boleh ada perceraian. Ini ikatan janji di dalam kehidupan keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, oleh karena itu mari kita berusaha untuk menjaga pernikahan kita, sehingga pernikahan ini berjalan dengan baik, harmonis, semua beroleh sukacita. Bagian yang kelima Bapak Ibu dan Saudara, pernikahan bersifat permanen dan merupakan satu komitmen kesetiaan untuk seumur hidup, ya, untuk seumur hidup. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan manusia. Alkitab ya menuliskan bahwa kehendak Allah bahwa pernikahan sebagai komitmen seumur hidup. Ya, kita baca tadi di dalam Matius pasal 19 ayat 6. Kita juga bisa melihat di dalam surat Roma. Surat Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3 dikatakan demikian. Apakah kamu tidak tahu saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas semua selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya. Jadi selama suaminya hidup ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri dari laki-laki lain. Jadi jelas di sini ya, bahwa pernikahan ini sifatnya permanen, seumur hidup, ya, seumur hidup. Kita juga bisa membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 10 dan 11. Dikatakan demikian Bapak Ibu dan Saudara. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku tetapi Tuhan
perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jika ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istri. Jadi tidak ada perceraian. Ini sifatnya permanen. Pernikahan ini bersifat permanen, merupakan satu komitmen kesetiaan seumur hidup. Kita juga sudah membaca tadi di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-6, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, jadi jelas dari semula Allah menghendaki pernikahan ini adalah satu ikatan, satu perjanjian, adalah satu hubungan yang sifatnya permanen sampai seumur hidup. Pernikahan hanya terjadi selama hidup di bumi, tetapi tidak berlanjut di dalam kekekalan. Jadi selama masih ada di dalam dunia ini. Tetapi ketika seorang sudah meninggal, Bapak Ibu dan Saudara, maka di sana, di kekekalan, tidak ada lagi pernikahan, tidak ada lagi kawin mengawin. Kita bisa membaca ya, di dalam Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi pernikahan itu batasnya sampai ketika kita ada di dunia ini, sampai mati. Dan ketika di dalam alam kekekalan tidak ada lagi suami istri, tidak ada lagi suami istri. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 dikatakan demikian, Bapak Ibu dan Saudara. Saya ingin bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara. Ayat 8 dan ayat yang ke-9. Tetapi kepada seorang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Jadi lebih baik menikah. Lebih baik menikah. Tetapi ya, pernikahan itu akan berakhir, Bapak Ibu dan Saudara, ketika di dalam kekekalan tidak ada lagi pernikahan, tidak ada lagi perkawinan. Maka orang akan hidup seperti malaikat. Ya, kalau lebih baik kalau kita menginginkan tidak menikah, bisa menahan diri, ya, bisa bertarak, lebih baik tidak menikah. Tetapi jika tidak tahan, lebih baik menikah daripada jatuh ke dalam dosa. Jadi ada pilihan, boleh menikah, boleh tidak di dalam kehidupan orang Kristen. Yang penting hidupannya memuliakan nama Tuhan. Kalau menikah, hidup dengan benar dengan pasangannya, ya, dengan baik, menjalin hubungan dengan pasangannya, dengan suami atau istrinya dengan baik. Kalau tidak menikah, ya hidup benar. Jangan sampai nama Tuhan dipermalukan dari kehidupannya karena tidak tahan menahan nafsu seksual, ya, sehingga akhirnya mencemarkan dirinya dan mencemarkan nama Tuhan. Kalau tidak tahan, lebih baik menikah daripada hangus di dalam dosa. Jadi Tuhan ingin supaya kita hidup dengan kudus, hidup dengan berkenan kepada Allah. Bapak Ibu dan Saudara, sampai saat ini kita boleh belajar
bahwa pernikahan adalah hal yang mulia, yang dikaruniakan Tuhan, yang manusia jalani, manusia hidupi, bahkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Sejak manusia sebelum jatuh dalam dosa, ya pernikahan ini adalah satu karunia dari Tuhan. Oleh karena itu perlu disyukuri. Pernikahan adalah bayangan yang melukiskan persekutuan antara Kristus dan gerejanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, begitu luar biasa pernikahan di dalam kekristenan, menggambarkan keintiman yang begitu luar biasa, kedekatan hubungan yang begitu luar biasa, di mana hubungan suami istri ini menggambarkan hubungan antara Kristus Tuhan dengan jemaat, yang mana Yesus rela mati untuk jemaatnya. Hubungan yang begitu spesial dan khusus. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, pernikahan jangan ditempuh atau dimasuki dengan sembarangan, dirusak oleh karena kurang bijaksana, dinista atau dinajiskan, melainkan hendaklah hal itu dihormati, dijunjung tinggi, dan dengan takut akan Tuhan serta mengingat maksud Allah di dalam pernikahan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernikahan mempersatukan dua hati, mempersatukan kasih dan pengharapan dalam satu kehidupan bersama. Luar biasa. Jaga pernikahan Bapak, Ibu, dan Saudara, karena pernikahan Allah yang menciptakan, Allah yang menghendakinya. Ini adalah anugerah Allah bagi manusia, bagi pasangan suami istri. Dan mari kita hormati pernikahan, menjaga kekudusan kehidupan kita secara pribadi, supaya kita berkenan kepada Allah dan menghormati janji yang sudah kita ucapkan di depan pasangan kita. Mari kita setia sampai maut memisahkan. Karena pernikahan adalah hubungan janji yang kuat, yang hanya dapat dibatalkan oleh kematian, dan juga tidak akan terjadi di dalam kekekalan. Itulah batasnya. Pernikahan dibatasi oleh kehidupan kita di dunia ini. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, jaga baik-baik pernikahan. Jangan sampai ada pribadi ketiga yang mengganggu, yang akan menjadi masalah dan sumber malapetaka di dalam kehidupan keluarga kita, yaitu orang ketiga akan merusak hubungan suami dengan istri. Mari kita disiplin menjaga diri kita untuk tidak hangus di dalam kehidupan kita karena nafsu yang tidak bisa kita kendalikan. Pernikahan kudus dikehendaki dibuat oleh Allah. Allah menjadi saksi ketika kita mengucapkan janji pernikahan di depan pasangan kita masing-masing. Allah hadir dan menjadi saksi. Oleh karena itu, pernikahan sangatlah mengikat, dan hanya maut yang dapat memisahkan seorang pribadi dari ikatan yang mengikat dengan pasangannya. Mari kita tunduk kepala, kita syukuri pasangan hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan kita jaga hubungan kita dengan pasangan kita. Mari kita tunduk kepala. Bapa yang kami kasih dalam Kristus Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan yang indah, yang mana kami boleh, ya Tuhan, mengerti akan inti pernikahan. Bahwa pernikahan adalah suatu covenant, satu perjanjian yang mengikat satu dengan yang lain, yang sangat kuat. Terima kasih Bapak, pernikahan adalah komitmen dari dua pribadi
sampai dengan maut yang memisahkan. Terima kasih Bapa, kami rindu setiap kami boleh menjaga kekudusan kami di dalam pernikahan. Setiap kami menjadi keluarga-keluarga atau anggota-anggota keluarga yang berkomitmen untuk menjaga pernikahan, dan setiap kami boleh menjadi keluarga, bagian dari keluarga dan membentuk keluarga yang berkenan kepada Allah. Sehingga melalui keluarga-keluarga Kristen Gereja Baptis Nusa Cipinang ini, nama Tuhan dipermuliakan. Hubungan antara suami istri menggambarkan hubungan antara Kristus dan jemaat. Bila kehidupan keluarga kami menggambarkan pengorbanan, kesetiaan yang Tuhan Yesus berikan kepada jemaatnya. Terima kasih Bapak, hamba-Mu selesai berbicara. Ya Roh Tuhan terus berbicara di dalam setiap pribadi, lepas pribadi, untuk boleh menjaga pernikahan setiap pribadi Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Kita untuk merespon firman Tuhan dari dalam menyanyikan lagu Pecinta Keluarga Tuhan. Kesempatan yang indah ini di penghujung pagi hari ini Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukuri atas segala yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami, dalam perjalanan kehidupan rumah tangga setiap kami Tuhan. Engkau hadir dan kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga boleh memuji memuliakan nama-Mu, mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami melalui persembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami juga mengucap syukur karena kami boleh menaikkan doa kami kepada-Mu. Pada saatnya Bapa, kami ingin mengakhiri ibadah ini dan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya berkat-Mu turun atas kami ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga jemaat Gereja Baptis Nusa Cipinang Tuhan, dengan segala kecukupan dari setiap kebutuhan, dengan perlindungan dari segala mara bahaya. Engkau memberkati juga dengan kesejahteraan, dengan kesehatan dan pimpinan yang senantiasa terus Engkau lakukan dalam kehidupan rumah tangga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya rahmat-Mu ya Allah Bapa, kasih sayang dan kekuatan-Mu ya Yesus Kristus, anugerah, pimpinan dan persekutuan Roh Kudus senantiasa tercurah atas kami semua. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
arahkanlah pandangan Bapak Ibu dan Saudara kepada Tuhan dan terima berkat kami daripada Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan pandangannya kepada Bapak Ibu dan Saudara dan memberikan damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Selamat melanjutkan aktivitas dan Tuhan memberkati, melindungi, menyertai Bapak Ibu dan Saudara. Amin.